Coba kalian dengar pernyataan Ormas Kota Padang ini. Investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang, warga empat agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatia Rodaci. Sejak kapan kegiatan ibadah agama lain bisa membuat resah? Kalian itu harusnya resah oleh prostitusi, perjudian, klub malam. Bukan resah oleh ibadah agama lain. Artinya terbukti dong kalian itu intoleran. Jadi jelas ya, terbukti kejadian di Padang Sarai ini kasus intoleransi. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. Ini informasi penting yang kalian orang Kristen harus ketahui ya. Menurut SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, kalian umat Kristen berdoa ibadah di rumah itu diperbolehkan dan tidak perlu minta izin siapapun. Umat Islam sholat di rumah boleh, begitu juga kalian umat Kristen ibadah nyanyi-nyanyi di rumah juga boleh. Jadi kalau ada yang larang kalian nyanyi di rumah dengan alasan peruntukan, itu murni intoleransi. Clear ya? Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. Oh, jadi setelah melakukan perusakan rumah, mecahin kaca, meneror penghuni rumah, bahkan sampai melukai 2 anak kecil, terus kalian minta pelaku dibebaskan gitu? Hei manusia-manusia biadab, pelaku harus dipenjara dan dihukum seberat-beratnya. Intoleransi kok dibela? Tapi kalau sudah seperti ini peristiwanya, harus ada tindakan tegas daripada negara, gitu loh. Aparat kepolisian jangan ragu-ragu, jangan contoh seperti di Sukabumi itu sangat saya sesalkan sekali. Ya. Di Sukabumi saya lihat tuh bukannya aparat tuh melihat, melerai, melarang dan sebagainya, bahkan ikut nonton. Kan sangat disayangkan. Ini sampai ada yang luka anak-anak dan lain sebagainya. Kan sudah tidak manusiawi. Apa sih yang mau dikejar di sini? Tujuanmu apa sih? Siapa sih dalang-dalangnya yang membuat instabilitas ini? Saya berharap dengan peristiwa ini ada tindakan nyata dan tegas, langsung sikat. Bila penting pemerintah daerah yang berada di situ tidak bisa mengambil langkah-langkah tindakan tegas, copot aja. Ya, pemerintah copot aja, nggak usah dimain-mainkan lagi. Kasih justice langsung. Ya, seperti contoh Sukabumi itu copot sebenarnya tuh. Jangan dikasih kesempatan lagi dan menjabat kayak gitu. Nah, kalau kasih menjabat bukannya kau melakukan hal yang terbaik untuk menjadi palang daripada masyarakat. Justru menjadi salah satu pihak membuat sepihak masyarakat itu melakukan langkah-langkah barbar itu. Wah, benar-benar luar biasa ormas-ormas ini. Mereka membela orang-orang intoleran. Bagi saya orang-orang seperti ini kurang waras. Kok manusia-manusia intoleran mereka begitu membela ya? Dan bukan hanya itu, mereka ini begitu suka mengadu domba. Mereka membawa-bawa nama orang Kristen. Mereka mengatakan orang Kristen tidak suka rumah doa yang dirusak itu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Manusia-manusia ini ya, mereka menuntut orang-orang yang ditahan itu untuk dibebaskan. Anehnya mereka ini, padahal yang ditahan itu adalah orang-orang eksekutor pengerusakan rumah doa, tetapi mereka bela dan mereka menuntut untuk dibebaskan. Wah. Nah, teman-teman perlu diperhatikan, yang ditahan itu belum ditetapkan tersangka, saudara. Belum. Kapan? Ya, kita menunggu informasi dari pihak yang berwajib kapan mereka ditetapkan. Oleh karena saudara, mari kita simak video selengkapnya sebagai pernyataan sikap ormas yang hebat ini. Hasil observasi dan investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang yang terdiri dari Majelis Mujahidin, Paganagari, KPSI, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, FMM, Forjam, Itsmi Muda Sumbar, dan lain-lain. 1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatia Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatia Rodaci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen, sehingga
memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. 9. Warga mengetahui rumah itu sebagai gereja dari petugas PLN yang menerima permohonan atas nama gereja untuk menaikkan daya PLN. 10. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas pendeta Fatia Rodaci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sarai dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini kami sampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Padang, 28 Juli 2025, Kesatuan Ormas Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi penyerangan rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Anugerah Padang pada Minggu 27 Juli dikecam banyak pihak. Tapi anehnya Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Remi, seolah membenarkan aksi perusakan itu. Dia bilang nggak bakal ada asap kalau nggak ada api. Kejadian ini tentu ada penyebab dan kami sedang dalami secara menyeluruh, ucap Vasco. Pernyataan ini seolah mengatakan justru yang menjadi penyebab perusakan itu adalah anak-anak yang lagi berdoa. Bisa-bisanya ya seorang pejabat negara berkata demikian. Pernyataan itu pun dikecam oleh banyak warganet. Ada asap pasti ada api. Konotasi membenarkan yang salah. Wagub begini amat, tulis seorang netizen. Waduh, kacau statementnya. Anak-anak mau belajar agama, masa iya membuat orang lain menjadi marah? Tulis yang lainnya. Lihatlah anak-anak itu bang, menjerit, menangis, kesakitan. Harusnya itu lebih dari apapun bang. Atau nggak kelihatan karena asap, sindir yang lain. Walaupun kemudian dia bilang aksi perusakan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Minangkabau. Tapi pernyataan itu terlihat hanya sekedar upaya untuk menepis anggapan kalau Sumatera Barat emang intoleran aja. Yang lebih aneh lagi para pelaku perusakan itu. Setelah terancam penjara, mereka minta agar kasus itu diselesaikan dengan cara damai. Hal ini terlihat dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @fitgramindo pada 28 Juli lalu. Terlihat pihak GKSI dan para pelaku lagi dimediasi sama Wali Kota Padang, Fadli Amran, FKUB, dan pihak kepolisian. Dalam proses mediasi tersebut, 9 pelaku akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Mereka juga ingin menyelesaikan persoalan secara damai. Ke-9 pelaku tegasin permasalahan ini murni kesalahpahaman administratif, bukan konflik agama. Tapi GKSI dengan tegas menolak penyelesaian dengan damai dan tetap akan menempuh jalur hukum. Salah satu pria yang berbaju hitam dari pihak GKSI bilang, mereka mau berdamai, tapi apa yang dilakukan para pelaku udah keterlaluan. Jelas ini harus dihukum. Kalau damai, ya memang damai. Kami maafin. Coba sekarang dibalik. Kami yang menyerang kalian. Terus kami minta selesain damai. Mau nggak? Enggak kan? Ujarnya. Kecaman juga datang dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. PGI menilai peristiwa ini menunjukkan sikap intoleransi masih mengakar. Anggota DPR Komisi 8 dan 3 seperti Selian Liani Gantina dan Martin Daniel Tumbelaka mengecam keras aksi tersebut. Mereka mendesak agar semua pelaku termasuk provokator ditindak tegas secara hukum untuk menjaga prinsip kebinekaan dan kebebasan beragama. Amnesty International Indonesia menekankan kekerasan berbasis kebencian terhadap pemeluk agama minoritas yang menggambarkan lemahnya perlindungan negara, terutama ketika melibatkan anak-anak. Mereka menuntut agar pelaku dihukum serta dibatalkannya regulasi yang diskriminatif atas praktik ibadah minoritas. Komisi 8 DPR RI minta pemerintah Kota Padang dan Polda Sumbar mengusut kasus ini secara tegas namun terukur. Mereka menekankan pentingnya penanganan hukum terhadap provokator demi menjaga ketertiban dan ketentraman warga. LBH Padang mengecam perusakan dan pembubaran paksa ibadah karena melanggar pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama. Pemuda Katolik Sumatera Barat
menyampaikan kecaman keras atas insiden tersebut. Menurut mereka, aksi itu bikin trauma psikologis terhadap anak-anak. Mereka tidak hanya menyaksikan bangunan dirusak, tapi juga menyerap bahwa iman mereka tidak dianggap pantas untuk hidup di ruang publik. PPGMKI juga menyesalkan pembubaran paksa dan perusakan rumah doa GKSI Anugerah di Padang. Perusakan rumah doa di Padang bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran konstitusi. Karenanya, sudah tidak perlu lagi ada toleransi terhadap perilaku intoleran. Negara nggak boleh kalah oleh tekanan massa yang menolak keberagaman. Tegakkan keadilan dan tindak tegas para pelaku intoleran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini suatu peristiwa yang sangat betul-betul menggiris ya. Peristiwa demi peristiwa terjadi. Masalah yang dikatakan intoleransi tadi ya. Kenapa sih kok menjalir dari satu sisi ke sisi yang lain? Kemudian di mana sih peran daripada Kesbanglinmasnya? Di mana sih peran Kementerian Agamanya? Kok tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat di seluruh Indonesia ya, di masing-masing provinsi? Ini harus ada tindakan tegas gitu loh. Kalau begini terus terjadi, ini akan membuat suatu instabilitas dari mulai akar rumput. Ini sudah banyak masalah-masalah loh di negara ini ya. Nanti dari satu sisi sudah muncul masalah intoleransi, di satu sisi masalah pertikaian, contoh kemarin antara FPI dengan PWI, kemudian masalah ijazah. Ini jangan anggap enteng dengan masalah-masalah ini. Ini embrio akan muncul, diboncengi oleh maksud-maksud orang tertentu untuk membuat gaduh bangsa Indonesia. Hati-hati loh ya. Sebenarnya kemarin saya tidak mau ngomong, tapi ini kok semakin mengakar gitu loh. Jangan hal yang sepele itu dianggap enteng. Tapi nanti kalau kira-kira sudah mulai membesar, baru sadar, tolong pemerintah hadir. Ya. Ini sudah nggak main-main. Ingat loh, masalah yang di Cidahu aja belum selesai. Yang sialnya, justru aparat pemerintah itu menjembatani damai dan lain sebagainya. Memang tidak menafikan hal itu. Tapi kalau sudah seperti ini peristiwanya, harus ada tindakan tegas daripada negara. Gitu loh. Aparat kepolisian jangan ragu-ragu. Jangan contoh seperti di Sukabumi itu sangat saya sesalkan sekali ya. Di Sukabumi saya lihat tuh bukannya aparat tuh melihat, melerai, melarang dan sebagainya, bahkan ikut nonton. Kan sangat disayangkan. Ini sampai ada yang luka anak-anak dan lain sebagainya. Kan sudah tidak manusiawi. Apa sih yang mau dikejar di sini? Tujuanmu apa sih? Siapa sih dalang-dalangnya membuat instabilitas ini? Ya. Nanti dari hal-hal yang kecil ini bisa merembet ke hal yang besar loh ya. Sekali lagi saya katakan, negara Indonesia terdiri dari beribu pulau, macam-macam. Ya. Ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Hati-hati suatu ketika terjadi dibalas oleh daerah yang lain yang mayoritas. Ya namanya kadang-kadang kalau sudah muncul bisa saja terjadi. Jangan terpancing. Tapi saya berharap wilayah timur saudara-saudara saya nggak usah terpancing. Ingat bahwa imanmu harus kau kuatkan. Ya. Jangan terpancing dengan situasi ini. Ya. Karena kita takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nggak usah terpancing. Karena mereka juga hamba daripada Tuhan semua ya. Dari manapun agamanya. Saya berharap dengan peristiwa ini ada tindakan nyata dan tegas, langsung sikat. Bila penting pemerintah daerah yang berada di situ tidak bisa mengambil langkah-langkah tindakan tegas, copot aja ya, pemerintah copot aja, nggak usah dimain-mainkan lagi, kasih justice langsung ya, seperti contoh Sukabumi itu copot sebenarnya tuh. Jangan dikasih kesempatan lagi dia menjabat kayak gitu. Kalau kasih menjabat bukannya kau melakukan hal yang terbaik untuk menjadi palang daripada masyarakat, justru menjadi salah satu pihak membuat sepihak masyarakat itu melakukan langkah-langkah barbar itu. Ini yang menurut hemat saya. Jadi marilah kita berpikir jernih, kembalikan lagi pada pokok masalah. Harus ada tindakan nyata di Padang itu ya. Ingat, di Padang kalau akan kayak gitu nanti orang-orang Padang juga ada di daerah lain. Jangan main-main gitu loh. Jangan kau merasanya di daerahmu aja, karena kita heterogen semua. Di mana-mana kita pasti banyak berada. Ya, ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Itu menurut hemat saya, media ya. Nah ini kan anak-anak yang di dalamnya tuh sampai histeris dan berlarian keluar. Dan bahkan anak-anak berusia 11 tahun tuh sampai terluka karena kena pukulan. Ya, ini yang saya katakan tadi. Kan tidak manusiawi kan. Sudah tidak melihat lagi siapa sih lawannya, siapa sih yang berada di dalam itu, layak atau pantas dilindungi atau enggak gitu. Yang satu paling inti sama saya, di mana aparat pemerintah itu hadir enggak sampai terjadi peristiwa itu? Sangat disesalkan sekali. Apakah ada pembiaran?
Biar mati dulu mereka. Kena beda agama, kena beda mazhab, segala macam. Kenapa dibiarkan? Segera kerangkeng mereka tuh tangkap semuanya yang terlibat. Gak usah main-main gitu loh. Kalau ini tidak dilakukan, akan muncul bahaya yang besar bagi daerah-daerah yang lain. Jangan kasih contoh seperti kayak gini. Tindak tegas betul-betul. Siapa pelaku-pelakunya? Siapa aktor intelektualnya? Siapa yang mengajak mereka untuk melakukan pengerusakan itu? Langsung tangkap saja, tahan, sanksi hukum yang berat. Kira-kira gitu ya. Nah, ini 9 terduga pelaku perusakan udah ditahan sama pihak kepolisian setempat, gimana Pak? Ya, udah langkah yang bagus. Ya. Lakukan penangkapan, penahanan, sanksi tegas langsung, berikan penerapan pasal yang seberat-beratnya. Kan sudah ada contoh kan, Sukabumi sudah ada, disusul lagi Depok. Terus besok kemana lagi? Nanti akibatnya balas membalas loh, hati-hati nih. Udah balas membalas terjadilah instabilitas, akar rumput hancur semua. Jangan main-main dengan masalah ini. Ya, dengan tindakan tegas ini ya, kita bersyukur pada pemerintah yang tegas, jangan ada kasih kesempatan, jangan ada barrier. Siapapun yang terlibat, dicari tahu siapa aktor intelektualnya. Jangan dibiarkan hal-hal ini mengakar kepada negara Republik Indonesia. Saya bermohon kepada pemerintah juga, di mana keberadaan Kementerian Agama, jangan diam-diam aja Kementerian Agama, ya harus berikan tindakan tegas supaya nyata gitu loh, bahwa agama, Menteri Agama itu adalah milik setiap insan agama, ya, bukan hanya satu agama di sana. Jadi dia Menteri Agama itu adalah mengatasnamakan seluruh agama yang ada diakui di Indonesia. Segera turun, ambil langkah tegas, bekerja sama dengan aparat pemerintah setempat dan aparat penegak hukum yang ada di wilayah tersebut. Kira-kira gitu ya. Berarti Pak Ejen sendiri sangat mengecam ya berarti atas tindakan tersebut dan meminta proses hukum seberat-beratnya, apalagi membuat anak trauma ya Pak Ejen. Ya, harus dilakukan. Ingat loh, ini anak-anak loh ya. Dia akan trauma nanti dengan peristiwa ini. Kok begini sih? Ya, kehidupan bangsa Indonesia kok tidak ada keseimbangan lagi? Kami memang melakukan tindakan apa yang merugikan orang lain? Kok kami diperlakukan seperti ini di negara yang kami cintai ini? Jadi saya katakan tindak tegas, berikan sanksi seberat-beratnya. Jangan ada main-main lagi, nggak ada lagi damai-damai, alasan mau kasih uang lah sekarang, udahlah. Tindakan tegas saja dari aparat pemerintah, ya, khususnya aparat penegak hukum, nggak usah main-main lagi. Ya. Cari tahu siapa-siapa di belakangnya, supaya jangan terjadi di daerah-daerah yang lain. Jangan nanti di daerah yang lain berbalik situasi, ya. Kelompok mayoritas mengkebiri ataupun melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada kelompok minoritas. Kan nggak semuanya mayoritas minoritas, kan ada keberimbangan. Daerah timur mayoritas mereka. Nah, jangan berikan contoh lah, ini sudah 3 contoh loh. Mereka punya hati nurani juga, mereka juga punya jiwa juga. Mereka juga tidak mau diperlakukan seimannya seperti itu. Nah, ayolah sama-sama kita bangun bangsa ini. Cuma saya bilang, kalau kita sudah tidak cinta dengan Pancasila, ya, sudah repot. Makanya pegang tuh Pancasila tuh, pegang undang-undang dasar itu, biar damai, aman, sejahtera Indonesia. Gitu kira-kira media ya. Berarti polisi sendiri harus bertindak tegas dan terus kalau misalkan nggak dilakukan akan bermasalah di kemudian harinya berarti. Ya, tindak tegas dan publikasikan kepada masyarakat ini loh pelaku-pelakunya yang melakukan tindakan-tindakan barbar ini, yang tidak manusiawi ini. Langsung kerangkeng, tidak ada lagi bila penting, tidak ada waktu untuk jenguk mereka. Harus digituin. Kalau enggak mereka nggak sadar-sadar, nanti ada lagi fasilitator nanti. Ayolah kita damaikan secara kekeluargaan. Di sini terjadi, terulang di sana. Di sini terjadi, terulang di sana. Makanya sudah nggak ada lagi tindak tegas langsung. Ya, harus tegas. Pemerintah harus hadir dalam situasi ini. Karena bukan sekali, sudah ketiga kalinya nih. Nanti jangan sampai berlanjut embrio pada daerah yang lain. Gitu ya kira-kira media ya. Berarti jangan sampai membiarkan Bhinneka Tunggal Ika ini rusak. Dari dulu pada saat saya wawancara kepada media, catat Bhinneka Tunggal Ika yang harus betul-betul kita pegang teguh. Ya, makanya ada Garuda Pancasila itu, ya, tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Kita dari ribuan pulau, beratus-ratus suku bangsa, suku bahasa, ya, kemudian agama yang diakui di Indonesia. Dengan keberagaman ini saling mengisi kita. Jangan berikan kesempatan negara-negara lain masuk untuk memporak-porandakan bangsa Indonesia. Ini cikal bakalnya loh ya. Awal mula masuknya nanti negara-negara lain untuk bagaimana supaya Indonesia tetap tidak stabil, sehingga investasi tidak bisa masuk, investor juga ogah masuk ke sini, rakyat Indonesia semakin sengsara. Sadar nggak manusia-manusia ini? Kira-kira gitu media ya.
soal tindakan yang makin brutal, gimana Pak Ejen melihat hal seperti itu? Nah, bagi saya pribadi, saya bilang hadirnya aparat pemerintah kan gitu. Hadir aparat pemerintah segera mengambil langkah tindakan tegas supaya tindakan brutal ini tidak terjadi lagi. Ya. Siapapun yang terlibat, siapapun dalangnya, siapapun aktornya, itu yang paling utama disikat. Ya. Siapapun, berapa orang langsung serah tindakan tegas. Karena kan ada embrio-embrio yang lain nanti. Ya, maka saya bilang, hadirlah wahai negara, hadirlah pemerintah setempat, hadirlah penegak hukum, lakukan langkah-langkah betul-betul penegakan hukum yang terukur. Ingat lo ya, bukan yang barbar, yang terukur. Berarti sesuai dengan akidah hukum yang berlaku. Karena kita negara hukum. Kira-kira gitu, media ya. Saran dan pesan dari Pak Ejen, ini kan kasus terus masih berlanjut ya Pak Ejen, ketiga kalinya kalau tidak salah di catatan. Menurut hemat saya begini ya, di masing-masing daerah, baik itu daerah barat maupun timur, dimanapun kita berada, ayolah kita jaga keberagaman ini, ayolah kita jaga kebinekaan ini. Jangan mau kita dimasupin oleh orang-orang tertentu, dengan masak tertentu, dengan tujuan tertentu, yang membuat instabilitas di negara kita. Makanya penanaman jiwa nilai-nilai Pancasila, makanya dihidupkan kembali di sekolah itu. Jangan tidak dihidupkan, ini nilai-nilai Pancasila, dulu ada pelajaran Pancasila itu. Itu tanamkan kembali kepada anak-anak sekolah, biar dia sadar bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Selama ini kan ada yang sudah mulai dihapuskan. Padahal ini embrio yang sangat jelek untuk keberagaman di bangsa Indonesia. Hidupkan kembali jiwa kebangsaan kita, jiwa persatuan kita, agar tidak terjadi instabilitas negara karena keberagaman yang tidak didukung oleh persatuan dan kesatuan itu. Itu kira-kira ya. Jika ada terjadi lagi gimana Pak Ejen dengan kasus Ya itu tadi, ini kan sudah merupakan ancang-ancang ataupun warning bagi negara supaya sudah memberikan guidance kepada pemerintah setempat, memberikan guidance kepada Departemen Agama yang ada di wilayah setempat supaya memberikan ini gambaran-gambaran terhadap rakyat Indonesia supaya tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ya, maka saya bilang Kementerian Agama turun, Departemen Sosial turun, sudah mulai masuk ke masing-masing provinsi maupun kabupaten kota. Nah teman-teman, aneh-aneh para ormas-ormas Katuri ini. Perlu dipahami bahwa ke-9 orang yang ditahan itu, mereka meminta untuk dibebaskan. Ini kan kocak teman-teman, kocak. Mereka membela orang-orang intoleran ini. Nah teman-teman, alasan-alasan mereka ini sungguh sangat tidak masuk akal dan sangat konyol sekali teman-teman. Mereka mengatakan rumah doa yang mereka rusak itu sangat meresahkan, ungkapnya para ormas-ormas ini. Wah, itulah alasan mereka menuntut untuk membebaskan yang ditahan itu. Nah teman-teman, Anda tahu pernyataan ini pernah disampaikan oleh Kades Cidahu dengan kasus yang sama, pengerusakan rumah singgah yang dipakai oleh anak-anak Kristiani untuk retreat di sana di Sukabumi, Jawa Barat. Kepala Desa Cidahu yang mengatakan ibadah yang dilakukan oleh anak-anak umat Kristiani di sana, di salah satu villa atau rumah singgah, meresahkan masyarakat sekitar. Sama dengan apa yang disampaikan oleh ormas ini. Ini kan konyol teman-teman. Ini pernyataan sikap sampah. Masa ketika nyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya, kok dikatakan keresahan bagi lingkungan. Ya, sama. Alasan-alasan mereka itu meresahkan. Wah, bagi saya pernyataan ini muncul karena kebencian kepada pengikut Yesus Kristus. Karena kebencian terhadap umat Kristiani, maka alasan-alasan mereka supaya mereka tidak dijerat oleh hukum. Pernyataan ini tidak perlu didengar, hukum tetap berjalan sesuai dengan peraturan. Masa ketika kita berdoa menyembah Tuhan dibilang meresahkan? Masa ketika kita menghadap Tuhan Sang Pencipta dituduh meresahkan? Masa ketika kita memuji Tuhan dituduh meresahkan lingkungan? Masa ketika berdoa di rumah harus ada izin, harus ada kesepakatan dan persetujuan lingkungan? Nah ini kan konyol teman-teman. Ini rumah doa, bukan gereja. Kalau gereja wajib ada IMB-nya. Sementara di SKB 2 Menteri, kalau kita berdoa di rumah kita sendiri, maka tidak perlu ada izin. Sejak kapan aturan itu dibuat? Kalau kita berdoa di rumah, temu dengan Tuhan yang kita sembah, memuji menyembah Dia, harus ada izin dari daerah setempat. Ini kan kocak teman-teman. Ini alasan-alasan mereka untuk mempersekusi. Cara-cara ini, cara-cara konyol, cara-cara terbodoh
yang dilakukan oleh segelintir orang-orang yang berbaju agama, yang mengaku punya Tuhan, punya agama yang damai, tetapi pada sikap hati mereka adalah tidak lebih dari iblis. Bandingkan mereka 5 kali sehari, tua mereka berisik di telinga kita. Tidak jadi masalah. Kita tidak demo, kita tidak merusak rumah mereka, kita tidak merusak rumah doa mereka. Bayangkan itu, saudara. Bahkan ada sampai jam 1 pagi kalau ada hari-hari tertentu bagi mereka. Bagi kita, fine-fine saja. Karena apa? Karena kita tahu mereka berdoa bagi Tuhannya. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Itulah hak masing-masing orang untuk bertemu dengan Tuhannya. Jadi itulah sebabnya umat Kristen ini tidak ambil pusing kalau ada bising dan segala macam, dibesar-besarkan. Mau apa? Karena dia bertemu dengan Tuhannya. Silakan saja. Itu hak kita. Tidak ada orang yang mengganggu dan menggugat itu. Karena untuk memilih keyakinan adalah kebebasan. Hak prerogatif seseorang. Tidak boleh diganggu oleh orang lain. Yang pertama. Yang kedua, mereka beribadah tutup jalan. Tidak jadi masalah. Mereka berdoa di jalan raya yang seharusnya bukan tempat yang tepat untuk berdoa, mengganggu ketertiban lalu lintas. Namun tidak jadi masalah bagi umat Kristen. Silakan saja. Tapi yang seharusnya kalau ada orang yang berdoa di jalan raya itu sebenarnya mengganggu. Apa yang diganggu? Terganggu ketertiban lalu lintas. Tetapi tidak jadi masalah, tidak diperkarakan. Teman-teman, coba andaikan mereka melakukan pengajian di rumah, pakai speaker dan lain sebagainya. Orang Kristen tidak pernah mengganggu mereka dan menganggap itu adalah sebuah keresahan. Tidak, karena kita umat Kristiani itu punya paham bahwa setiap orang yang ada di bangsa ini berhak menyembah Tuhan yang dia percayai, dan itu dijamin oleh undang-undang dan konstitusi. Lalu mengapa kalau orang Kristen berdoa di rumahnya harus ada izin dan meresahkan mereka? Saya pikir bukan ini permasalahannya. Bagi saya melihat orang-orang yang melakukan hal seperti itu karena ada akar pahit dan juga picu oleh ajaran-ajaran yang tidak menghargai keberagaman di bangsa ini. Masa orang sedang berdoa diganggu? Sungguh sangat keterlaluan. Kita di bangsa ini semua agama memiliki hak yang sama. Islam berdoa di rumahnya sendiri. Hak yang sama umat Kristen berdoa di rumahnya. Berdoa di rumah tidak perlu ada izin. Yang perlu ada izin adalah pendirian rumah ibadah, yaitu gereja, masjid. Kalau di rumah doa, orang tersebut berdoa, maka tidak perlu ada izin. Mengapa orang-orang ini meminta izin untuk berdoa di rumah? Mengapa? Itu terjadi karena bukan karena masalah izinnya, tetapi masalah karena mereka tidak mau kalau orang Kristen itu menyembah Tuhannya, menyembah Yesus Kristus. Dan sikap seperti ini dalam merupakan bentuk tindakan iblis, karena iblis tidak suka kalau orang Kristen menyembah Yesus Kristus dan ikut Yesus Kristus. Itulah sebabnya iblis tidak suka terhadap orang yang mengikut Yesus Kristus. Dan orang-orang ini adalah penjelma atau inkarnasi daripada iblis. Orang-orang ini dipakai oleh iblis untuk melakukan keinginan-keinginan si jahat. Sekali lagi, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merusak rumah doa di Padang, Sumatera Barat adalah bentuk penistaan agama. Karena apa? Oleh karena itu, saudara, bagaimana kabar dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar. Kiranya komentar saudara, komentar yang membangun dan yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.